Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ustaz doakan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas matematika peminatan untuk kelas 11 IPA. Kita akan membahas kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Bagaimana nanti materinya? Yuk kita simak sama-sama. Baik, teman-teman semuanya, mari kita mulai materinya ya. Oke, kita sudah masuk di bab persamaan lingkaran. Subbabnya adalah kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Bab ini sendiri sudah kita pelajari waktu pertemuan di kelas ya. Namun Bapak akan mereview ulang agar lebih mantap dalam memahami materinya. Oke. Bapak mempunyai sebuah lingkaran yang titik pusatnya O berada di 0,0 seperti ini. Begitu ya. Nah, kemudian kita mempunyai sebuah titik di lingkaran itu, saya namakan titik A. Titik A sendiri ini kan punya suatu koordinat. Yang ini koordinat X dan ini koordinat Y. Begini kan? Nah, selanjutnya saya menghubungkan antara titik A dan titik O. Saya hubungkan dan saya namakan garis ini adalah garis R. Ya, oke. Maka ketika kita ingin mencari garis R, perhatikan. Di sini, ini kan membentuk sebuah segitiga. Nah, ini yaitu tingginya Y, kemudian alasnya adalah X. Seperti ini kan? Nah, maka bagaimana panjangnya R? Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Begini ya. Atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka ini adalah persamaan lingkaran yang ada di titik pusat. Masih ingat ya teman-teman? Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya mempunyai sebuah lingkaran P yang titik pusatnya tidak berada di 0,0 ya, seperti di gambar. Nah, titik P ini teman-teman juga mempunyai koordinat. Saya namakan koordinatnya adalah A, B. Begini ya. Jadi titik P koordinatnya A, B. Seperti ini. Oke, kemudian lingkaran P ini juga mempunyai titik di lingkarannya. Nah, yaitu saya namakan titik T. Titik T ini juga punya koordinat, yaitu koordinat X dan Y. Maka X, Y. Begini ya, teman-teman. Lalu titik T dan titik P saya hubungkan. Sret. Saya hubungkan dan ini jari-jari lingkaran ini dong, ya. Yaitu saya namakan R panjang garisnya. Nah, bagaimana cara mencari panjang R? Nah, kita pakai garis bantu di sini teman-teman. Ya, saya perbaiki dulu. Oke. Kita pakai garis bantu. Nah, seperti ini ya. Maka membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, begini. Perhatikan, tingginya segitiga ini berapa? Maka kita bisa cari dengan titik Y dikurangi titik B. Itu tingginya. Nah, kemudian bagaimana dengan alasnya? Berapa panjangnya? Kita bisa cari dengan titik X dikurangi titik A. Nah, maka panjang R atau jari-jari itu bisa kita ketahui juga melalui rumus Pitagoras. R sama dengan akar begini, kemudian X dikurangi A kuadrat ya. Kemudian ditambah Y dikurangi B kuadrat. Seperti ini ya. Maka juga bisa ditulis. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P A, B adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R
kuadrat. Akarnya pindah ruas kan jadi kuadrat. Begitu ya, teman-teman. Oke. Terakhir, kita juga punya bentuk umum persamaan lingkaran sebagai berikut. S kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi, setidaknya di benak teman-teman ada 3 hal ini. Pertama, persamaan lingkaran yang berada di titik pusat 0,0 yang persamaannya seperti ini. Kemudian persamaan lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0 ya, di sembarang tempat seperti ini. Lalu yang terakhir ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan dicek dan dibuka-buka kembali. Begitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke subbab materi hari ini, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Setidaknya ada tiga kondisi kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita pada kondisi pertama, ketika titik yang terletak di dalam lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran O, kemudian ada sebuah titik A yang ada di dalam lingkaran. Maka titik A ini akan berada di dalam lingkaran bila X kuadrat tambah Y kuadrat itu kurang dari R kuadrat. Ya, ini persamaan untuk lingkaran yang berada di 0,0. Kemudian, untuk persamaan lingkaran yang tidak berada di 0,0 seperti ini, dan ini adalah persamaan umumnya. Ya, oke. Karena titiknya berada di dalam lingkaran, maka nanti hasilnya kurang dari jari-jari. Seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk titik yang terletak persis di lingkaran, seperti gambar ini ya. Titiknya berada di lingkaran, maka ya seperti rumus pada umumnya yang sudah diterangkan tadi. Ya, X tambah Y, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan kuadrat, dan seterusnya. Kemudian, untuk titik yang terletak di luar lingkaran, seperti gambar ini, maka X kuadrat dan Y kuadrat akan lebih dari jari-jari, seperti ini. Begitu ya, teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bapak lanjutkan ke kedudukan garis terhadap lingkaran. Sama seperti kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran juga terdapat 3 kondisi. Ya, yang pertama adalah ketika garis A, ini saya namakan garis A, tidak memotong lingkaran seperti gambar ya. Selanjutnya, garis A yang menyinggung lingkaran. Jadi dia pas kena lingkarannya di satu titik. Nah, begitu ya. Kemudian kondisi ketiga, ketika garis A memotong lingkaran di 2 titik seperti gambar. Ya. Nah, maka untuk mengetahui apakah misalkan sebuah soal begitu ya, apakah garis itu tidak memotong lingkaran, kemudian apakah garis itu menyinggung pas di lingkaran, atau apakah garis itu memotong lingkaran di 2 titik, maka kita menggunakan cara seperti di bawah ini, yaitu mensubstitusikan persamaan garis A ke dalam persamaan lingkaran, ya. Sehingga diperoleh bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Lalu dari ini kita akan menghitung nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Oke. Maka dari hasil diskriminan tadi kita akan mengetahui bila diskriminannya kurang dari 0, maka garis A tidak memotong lingkaran. Kemudian kalau diskriminannya sama dengan 0, maka garis A menyinggung lingkaran. Kemudian kalau diskriminannya lebih dari 0, maka nanti garis A akan memotong lingkaran di 2 titik. Oke, biar lebih jelas, kita akan mencoba latihan soal. Baik, untuk contoh soal yang pertama untuk kedudukan titik terhadap suatu lingkaran. Oke,
Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Baik, perhatikan di sini dulu teman-teman. Persamaan ini untuk lingkaran yang apa? Oke, betul sekali. Untuk lingkaran yang titik pusatnya berada di 0,0, begitu ya. 0,0. Yang titik pusatnya berada di 0,0. Oke ya. Nah, perhatikan di sini ada 3 titik, yaitu titik A min 2,4, titik B min titik B 4,-3, kemudian titik C 5,-1. Kita cek satu-satu ya. Oke, min 2,4 berarti kan X-nya min 2, kemudian Y-nya 4. Nah, sudah kita substitusikan aja di persamaan ini. Oke, kita mulai dari titik A, teman-teman. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian X-nya kita substitusikan. Min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Ini adalah 4, kemudian ini adalah 16 sama dengan 25. Ini 20, terus 25. Nah, 20 itu bagaimana? Kurang dari 25. Begini kan? Maka untuk titik A itu kalau kurang dari, maka titik A berada di mana? Titik A berada di dalam lingkaran ya, seperti materi tadi. Oke. Kita lanjut untuk titik B. Nah, perhatikan titik B, maka X-nya adalah 4, Y-nya adalah min 3. Kita masukkan, saya langsung ya, 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 25. Kemudian ini berapa? 16 ditambah 9 sama dengan 25. Maka ternyata sama. Maka titik B bersinggungan ya. Singgungan terhadap lingkaran. Oke. Terakhir, titik C, kita cek aja sekalian. Yang X-nya 5, Y-nya min 1, sehingga 5 kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan 25, begini kan? Maka 25 ditambah 1 sama dengan 25. Kita lihat ini adalah 26, ini 25, maka 26 lebih besar dari 25. Maka titik C berada di luar lingkaran. Nah, oke. Begini teman-teman caranya ya. Nah, kalau nanti misal persamaannya persamaan untuk lingkaran yang tidak di 0,0, ya sama caranya. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan tadi. Begitu ya. Oke. Saya lanjutkan ke soal kedua. Baik ya, kita masuk ke contoh soal kedua untuk kedudukan sebuah garis terhadap suatu lingkaran ya. Di sini soalnya adalah tentukan kedudukan garis Y sama dengan X plus 1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49 ya. Oke, perhatikan di sini semuanya teman-teman. Ini adalah persamaan garisnya. Garis. Kemudian ini adalah persamaan lingkarannya ya. Oke. Perhatikan kalau persamaan lingkaran seperti ini berarti bagaimana? Lingkarannya berada titik pusat di titik 0,0 ya. Tadi ada 3 jenis ya, diingat-ingat, jangan lupa. Kemudian bagaimana cara menentukan kedudukan garis ini?
Oke, sesuai materi tadi, maka persamaan garis kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Persamaan garis kita substitusikan ke persamaan lingkaran, begitu ya. Oke, jadi kita kerjakan saja ya. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan X plus 1. Begitu. Maka kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah, lihat, Y-nya diganti X plus 1. Saya kurung X plus 1 kuadrat sama dengan 49. Kan seperti ini. Oke, kemudian saya lanjutkan. X kuadrat ditambah, lihat, X plus 1 kuadrat, ini bila kita uraikan jadi gimana? X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 49. Begini kan? Oke, saya lanjutkan. X kuadrat tambah X kuadrat. Oke, 2X kuadrat ditambah 2X, satunya pindah ruas jadi 49 min 1. Begini kan? Oke, saya lanjutkan. Saya pindah, ruaskan yang sebelah kanan. 2X kuadrat ditambah 2X, 49 kurangi 1, 48. 48 pindah ruas jadi minus 48 sama dengan 0. Nah, paham tidak? Oke. Nah, ternyata persamaan ini kita bisa sederhanakan dengan semuanya kita bagi 2. Kita sederhanakan jadi X kuadrat tambah X dikurang 24 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini barulah kita mencari nilai diskriminannya. Nah, mencari nilai diskriminan tadi gimana rumusnya? B kuadrat dikurangi 4AC. Oke. Dari mana kita mendapatkan nilai ini? Ya, dari persamaan ini, teman-teman. Lihat, A-nya berapa? A itu adalah koefisien X kuadrat ini. Koefisiennya di depannya apa ini? 1, betul. Kalau tidak ada angkanya maka dia dianggap 1. Kemudian B, koefisiennya ini, X ini adalah 1, betul. Kemudian C itu adalah yang ini, konstantanya, yaitu minus 24. Oke, kita masukkan nilainya. Maka B kuadrat itu adalah 1 kuadrat dikurangi 4A-nya adalah 1, C-nya adalah minus 24. Ya, kemudian 1 kuadrat adalah 1, kemudian 4 kali 1, 4, 4 dikali minus 24 adalah min 96, maka 1 ditambah 96 hasilnya adalah 97. Oke, dari sini kita bisa simpulkan. Kesimpulan, ya, karena nilai diskriminannya 97 dan 97 ini lebih dari 0, maka ya, garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, saya cukupkan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.